Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4, bab 5 statistika dari buku Senang Belajar Matematika di latihan soal ya halaman 170 sampai dengan 176. Karena soalnya cukup banyak, Kak Rina bagi menjadi dua, yaitu nomor 1 sampai 10 dulu ya yang sekarang. Untuk video lainnya nanti lihat linknya di kolom deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita mulai menjawab soalnya. Untuk nomor 1, lihat di sini ada tabel ya. Ini menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Nah, sajikan data suhu tersebut dalam diagram batang. Ada dua data di sini ya, suhu minimum dan suhu maksimum. Ya. Nah, untuk kotanya ini kita buat yang garis seperti ininya ya. Kemudian yang garis tegaknya ini adalah yang ukuran suhunya. Kita akan buat dia berkelipatan 5 ya. Jadi perhatikan ketika angkanya 17 dia berarti ada di sini. Ya, ini bisa kita kira-kira. Kalau gambarnya kecil ya, kalau misalnya mungkin gambarnya adik-adik di buku bisa besar, boleh nanti kelipatan 2 atau sebagainya ya. Nah, ini Karina buat kelipatan 5. Nah, ini tadi Malang, yang biru itu adalah suhu minimum, yang merah adalah suhu maksimumnya 33. Lalu Manado di sini ya, dengan ukurannya yang ini, kemudian Bandung ini ya gambarnya seperti ini. Ini 15, ini 27. Lalu untuk Banyuwangi 15 dan 29. Ya, tidak menyentuh angka 30 ya, jadi ke bawah sedikit. Lalu Surabaya 20 dan 34 ya. Kemudian nomor 2. Paman Meli memiliki pohon mangga, dalam 5 hari pohon itu berbuah. Pada hari Senin berbuah 7 kg ya. Nah, kemudian Selasa 4 kg. Nih Karina buatkan di sebelah kanan, Senin 7 kg, Selasa 3 kg, Rabu 9 kg, Kamis 6 kg, Jumat 3 kg. Ya, kemudian Jumat. Nah, kemudian buatlah menjadi diagram batang. Nah, Karina buat tabelnya dulu ya supaya lebih enak. Tabelnya seperti ini, Senin 7, Selasa 4, Rabu 9, Kamis 6, dan Jumat 3. Nah, ini harinya yang bawah ya, lalu yang tegaknya ini angkanya. Karena hanya 10 aja, jadi Karina bisa buat nggak pakai kelipatan, tapi langsung 1, 2, 3, sampai 10 ya. Senin ini ada di 7, Selasa ada di 4, Rabu ada di 9, Kamis ada di 6, dan Jumat ada di 3 ya. Kemudian berikutnya yang nomor 3. Banyak lulusan SD penanggungan dari tahun 2011 sampai 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya ya. Tahun berapakah SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Ya, lalu berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016? Nah, lebih mudah kalau kita buat tabelnya dulu. Ini tahunnya yang baris pertama, lulusan yang baris kedua. Ya, coba kita lihat yang paling banyak dulu ya. Nih, yang paling banyak berarti 180, tapi ada dua datanya ya, yaitu 2014 dan 2015. Lalu, apa nih? Banyak lulusan tahun 2016. Nah, ini ya, 100 lulusan SD pada tahun 2016, ada 165. Nah, ini harusnya nggak usah pakai rumus ya adik-adik ya. Ini karena sepertinya salah lihat buku cetakannya, jadi hanya langsung saja kita lihat dari sini 165 ya. Nggak perlu kita hitung-hitung. Kemudian yang nomor 4. Nah, banyak saudara kandung. Dari Edo mendata saudara kandung dari teman-temannya ya. Nah, ini diagramnya, Karina sudah buat tabelnya seperti ini. Lalu kita akan jawab, siswa yang memiliki saudara kandung lebih dari 2. Ya, kita lihat ya, lebih dari 2 berarti ada ini dan ini ya. Tapi kita nggak hitung yang ininya, tapi siswanya yang ditanya, berapa banyak siswa. Berarti yang 3 saudara ada 5, 4 saudara ada 1, jadi totalnya ada 6. Ya. Kemudian yang paling banyak ini nih ya, yaitu 1 saudara.
ya. Berikutnya nomor 5. Di bawah ini disajikan diagram batang hasil ulangan tengah semester matematika kelas 4B dan 4D. Ya, ini. Lalu berapa banyak siswa di kelas 4B? Coba kita lihat ya. Ini Karina sudah buat ringkasannya dalam bentuk tabel 4B dan 4D. Siswa 4D B kita tinggal jumlahkan ini. 2 tambah 5 tambah 4 tambah 18 tambah 2 tambah 1 yaitu 32 siswa. Lalu kalau yang 4D itu tinggal ditambahkan yang ini. Ya. Lalu yang berikutnya berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 10 di kelas 4D? 10. 4D ya. Nilai 10 di 4D. Nah, nilai 10 nggak ada. Nah, ini Karina ganti. 0 siswa ya, tidak ada. Nilai 10 tertinggi. Ya, di kelas 4D ada 1 siswa. Ya. Kemudian berikutnya nomor 6. Diagram di bawah menunjukkan tinggi badan 5 anak dalam satuan sentimeter. Ada Edo, Wayan, Beni, Meli, dan Dayu. Ya, kita akan lihat di sebelah kanan Karina buatkan dalam bentuk ringkasannya. Karena ini agak sedikit kecil ya, mungkin kalau adik-adik di buku bisa lihat lebih jelas. Ya, ini adalah kelipatan 5, tapi satu garisnya ini adalah 1 ya. 1 satuan sentimeternya. Edo 168, Karina tadi sudah lihat. Lalu Wayan, ini dia 155. Kemudian Beni 175. Lalu Meli 163 dan Dayu 165. Pertanyaannya, nah ini kan kita minta untuk ceritakan diagram dengan bahasa kita sendiri ya. Nah, Karina akan bertanya tentang siapa yang paling tinggi. Ya, lalu jawabannya nanti ada di bawahnya ya, Beni. Yaitu Beni dengan tinggi 175. Yang paling pendek siapa? Nah, yang paling pendek ini ya Wayan, yaitu 155. Berapa selisih tinggi Meli dan Udin? Ini Meli, ini bukan Udin ya. Ini harusnya Wayan. Ya, tapi di sini ada jawabannya Udin nggak ada karena mau ganti aja sama Wayan. Ya. Berarti selisih tinggi Meli dan Wayan. Meli itu adalah mana Meli tadi 163 dikurangi Wayan 155. Ya, berarti 8 ya, 8 cm. Ya. Kemudian nomor 7. Berikut adalah persediaan buah di toko buah. Nah, ini ada diagram batangnya. Ceritakan diagramnya. Nah, Karina buat di sebelah kanan. Banyaknya persediaan buah mangga nih. Mangga ada 15 kg ya. Ini banyaknya persediaan buah apel 20. Ini apel ya. Apel ada 20. Harusnya ini 28 ya. Karina koreksi. Banyaknya persediaan buah jambu. Jambu ini ada 30. Banyaknya persediaan buah jeruk. Ini jeruk ada 32. Persediaan buah kelengkeng. Ini adalah 18 ya. Persediaan buah yang paling banyak yaitu buah jeruk. Yang paling tinggi yaitu 32 kg. Lalu yang paling sedikit yang ini yang paling pendek batangnya ya. Mangga yaitu 15 kg. Nomor 8. Diketahui di sebuah desa pada bulan Januari, hasil panen mencapai 250 ton. Panen jagung mencapai 225 ton. Nah, ini sambil kita buat diketahuinya ya. Januari tadi ada singkong, padi, lalu jagung ya. Nah, ini ya. Kemudian di bulan Februari, ini lihat Februari. Ada singkong, mana nih? Padi 350 ton. Ya, kemudian jagung 190 ton, kemudian singkong 185. Lalu masih ada bulan Maret. Padinya menurun 150 ton, berarti dari bulan Februari dia turun. Padi tadinya 350 ya dikurangi turunnya 150 jadi 200 ton padi. Kemudian
Singkong ya, singkongnya 175, jagungnya 250. Kita diminta untuk membuat diagram batangnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini padi di bulan Maret ya. Boleh kasih tambahan. Biru itu bulan Maret. Merah itu bulan Februari. Ini Januari. Februari ya. Kemudian yang hijau adalah Maret. Ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya nomor 9. Banyak buku di Perpustakaan Kota Malang dari tahun 2014 sampai 2017 disajikan dalam diagram batang di bawah ini. Pertanyaannya berapa jumlah buku dari tahun 2014 sampai 2017? Ya, nah ini diketahuinya Karina sudah buatkan ringkasan dari tabelnya dari diagram batang ini. 2014 ada 300, 2015 400, 2016 500, dan 2017 600. Lalu ditanya, jumlah buku dari tahun 2014 hingga tahun 2017 itu ada berapa? Ya, kita coba lihat. Jadi kita tambahkan jumlah buku dari 2014 sampai 2017, kita tambahkan saja semuanya. Ya, ditambahkan semua tahunnya, yaitu 300 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 600, jadi 1800 ya. Lalu selisih buku 2014 dan 2017. Ya, 2017 itu 600 buku, 2014 300 buku, jadi selisihnya 300 buku ya. Kemudian nomor 10, ini adalah tabel hobi siswa SD Negeri 3 Malasan dari diagram batang ini. Ya, nah ini tabelnya seperti ini ya. Ada voli itu sekitar 90 karena ada di tengah antara 80 dan 100. Basket ada 100, futsal ada 80, dan renang antara 40 dan 60 berarti 50. Ya. Nah, pembahasan kita sampai nomor 10 dulu ya. Nomor selanjutnya nanti ada di video selanjutnya, linknya ada di kolom deskripsi. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.